Pak Wirlan menawarkan diri untuk mengantarkanku pulang karena Mas Andra belum kunjung datang menjemputku. Tapi tentu aku menolak tawaran Pak Wirlan dengan tegas. "Apa kamu takut Andra cemburu?" tanyanya saat aku tidak menerima tawarannya. "Bu, bukan begitu." "Ya sudah, tidak usah memasang wajah ketakutan seperti itu. Sekarang kamu hubungi Andra, bilang padanya kalau urusanmu di kantor polisi sudah selesai. Dia bisa jemput kamu sekarang atau tidak. Kalau tidak, saya yang akan mengantar kamu pulang." "Menghubungi pakai apa?" Pak Wirlan menatapku bingung. "Pakai ponsel lah, masa pakai toa? Kan saya tidak bawa ponsel." "Oh iya ya, kamu kan tidak bawa ponsel." Pak Wirlan terkekeh geli sambil menepuk jidatnya. Seketika bayangan Maryam memenuhi pelupuk mataku. Aku langsung memalingkan wajah saat dengan sendirinya air mata kembali membasahi pipi. "Ya Allah, aku sungguh merindukannya. Naila, kamu kenapa?" Dengan cepat aku menyeka pipiku. Enggak apa-apa, Mas duluan saja. Saya mau menunggu Mas Andra. Dia sudah janji akan menjemput saya." Meskipun sudah berjanji, belum tentu dia dapat memenuhi janjinya. "Coba kamu telepon pakai ponsel saya." Aku meraih ponsel yang Pak Wirlan sodorkan ke arahku. "Kamu hafalkan nomor Andra?" Aku menggeleng. Jangankan nomor Mas Andra, nomor sendiri saja aku tidak hafal. Tidak tahu kenapa aku sangat payah dalam urusan menghafal nomor ponsel. "Masa kamu tidak ingat nomor ponsel suami kamu sendiri? Sungguh contoh istri yang tidak baik." Istri yang tidak baik. Kalimat itu seketika membuat dadaku bergemuruh oleh perasaan tidak nyaman. Padahal aku tahu Pak Wirlan tidak serius mengatakan itu. "Nama kontaknya Mas Andra apa?" tanyaku berusaha mengabaikan perasaan tak nyaman di hatiku. "Papa Maryam." Pak Wirlan menjawab pertanyaanku dengan sangat lirih. Dengan tangan gemetar aku mengetik dua kata itu di kolom pencarian. Aku berusaha untuk mengontrol detak jantungku sebelum menghubungi Mas Andra. Panggilan pertama tidak diangkat. Pak Wirlan pun menyuruhku untuk kembali mencoba menghubunginya dan aku bersyukur saat Mas Andra mengangkatnya di panggilan kedua. "Mas, aku sudah selesai." Aku berucap gugup setelah menjawab salam yang dia ucapkan. "Mas sekarang bisa jemput aku?" "Iya." Mas Andra menjawab singkat. "Aku tunggu Mas." Mas Andra tidak membalas ucapanku. Cukup lama baik aku ataupun Mas Andra memilih diam. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan dengan salam dan ia pun menjawab salamku. Hanya itu, aku dan dia bagaikan dua orang asing. "Bagaimana? Dia bisa menjemputmu?" tanya Pak Wirlan. "Bisa," jawabku sambil menyerahkan ponsel miliknya. Pak Wirlan mengambil kembali ponselnya. "Kapan?" "Aku tidak tahu kapan Mas Andra akan menjemputku. Yang aku tahu dia pasti akan datang. Mungkin sebentar lagi." Hanya jawaban itulah yang akhirnya keluar dari bibirku. "Mas duluan saja. Aku akan menemanimu sampai dia datang," ucap Pak Wirlan yang tentu langsung aku tolak dengan halus. "Kamu tidak berhak melarang saya Naila," ucapnya sambil mendudukkan tubuhnya di kursi berwarna coklat. Namun, tidak lama dia langsung berdiri lagi. "Seharusnya kamu yang duduk, bukan saya. Ayo Naila duduk. Tidak baik kalau kamu kebanyakan berdiri." Karena kakiku memang terasa pegal, aku menerima tawaran Pak Wirlan. "Sudah berapa usia kandunganmu?" Refleks aku langsung menyentuh permukaan perutku. "Masuk minggu ke-6. Pak Wirlan terdiam, terlihat tengah berpikir. "Itu berarti ada kemungkinan kamu melahirkan di bulan April?" Aku mengangguk karena memang itu yang dikatakan dokter yang menanganiku saat di rumah sakit. Pak Wirlan menghela napas. Pandangannya menatap ke arah hiruk-pikuk jalan raya. Dia akan lahir di bulan yang sama dengan Maryam. "Iya, insya Allah dia akan lahir di bulan yang sama dengan Maryam," ucapku lirih. "Andai kamu diberi dua pilihan, mana yang akan kamu pilih? Tetap bersama buah hatimu atau tetap bersama Andra?" Aku bingung sekaligus kaget. Kenapa Pak Wirlan mengajukan pertanyaan macam itu? "Mana yang akan kamu pilih?" "Naila,"
Pak Wirlan mengulangi pertanyaannya saat aku tidak kunjung memberikan jawaban. Saya ingin tetap bersama keduanya. Pak Wirlan tertawa pelan. Hidup ini pilihan. Naila, kita tidak boleh jadi manusia rakus. Rakus, bukannya wajar seorang istri tetap ingin bersama suaminya dan seorang ibu ingin tetap bersama buah hatinya, dan kini saya adalah seorang istri juga calon ibu. Maka itulah yang saya inginkan. Suamimu telah datang, ucap Pak Wirlan, mengabaikan ucapanku barusan. Aku menoleh ke arah mobil Mas Andra yang sudah berhenti di depan gerbang masuk kantor polisi. Kamu mau kemana Naila? Tanya Pak Wirlan saat aku beranjak dari dudukku. Mau ke Mas Andra? Jangan, biarkan dia yang datang menghampirimu. Aku tidak mengindahkan perkataan Pak Wirlan. Aku tetap menghampiri mobil Mas Andra setelah terlebih dahulu mengucapkan terima kasih padanya yang sudah mau berbaik hati menemaniku menunggu kedatangan Mas Andra. Masuk, ucap Mas Andra tegas begitu aku sampai di hadapannya. Masih tidak ada wajah ramah yang biasa ia perlihatkan. Mas, tidak mau menemui Mas Wirlan dulu? Tanyaku sedikit sungkan. Mas Andra langsung menatapku dengan tatapan marah. Cepat masuk. Apa kamu ingin pulang bersamanya? Aku langsung masuk ke dalam mobil, menuruti perkataan Mas Andra. Sepanjang perjalanan Mas Andra hanya diam. Aku sudah mencoba untuk membuka pembicaraan, namun selalu diabaikan. Keraguan menyergap hatiku. Aku rasa Mas Andra tidak mencintaiku. Dia telah kembali menemuiku dan rela memohon kepada Tante Yanti bukan demi aku, tapi demi darah dagingnya yang kini tengah tumbuh di rahimku. Kedatanganku di rumah kedua orang tua Mas Andra disambut oleh senyuman sendu Bunda Lucy. Bunda Lucy memelukku, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun padaku. Begitu pula dengan Ayah Aga. Mereka pasti merasa kecewa padaku. Gara-gara aku mereka harus kehilangan Maryam, cucu kesayangan mereka. Dengan langkah pelan aku mengikuti langkah Mas Andra yang berjalan ke arah lantai atas. Dia membuka pintu sebuah kamar tamu yang memang tersedia di lantai atas. Ini kamarmu. Maksud Mas apa? Aku menatapnya bingung. Selamat tinggal di sini. Inilah kamarmu. Setelah mengatakan itu Mas Andra langsung pergi meninggalkanku. Aku terduduk lemas di atas tempat tidur. Kata selamat terus terngiang di telingaku. Satu kata yang menurutku memiliki arti kalau aku hanya akan sementara tinggal di sini. Mungkin juga, selama tinggal di sini aku dan Mas Andra akan tertidur di kamar yang terpisah. Karena dia bilang ini adalah kamarmu, bukan kamar kita. Rasa pusing dan mual kembali aku rasakan. Aku langsung berlari ke kamar mandi untuk mengeluarkan apa yang membuat perutku seakan bergolak. Hanya cairan lendirlah yang keluar dari mulutku karena memang belum ada yang masuk ke perutku kecuali air putih. Setelah mual dan rasa pusingku reda, aku merasa sangat lapar. Meski malu dan sungkan aku tetap melangkahkan kaki menuju dapur. Kebetulan di dapur ada Bunda Lucy dan Mbok Darmi. Tadinya aku akan langsung minta izin untuk memakan sesuatu yang mungkin tersimpan di kulkas. Namun urung saat melihat kesibukan Bunda Lucy dan Mbok Darmi yang tengah mempersiapkan makan malam. Aku memutuskan menahan laparku dan menawarkan diri untuk membantu. Naila bantu? Bunda, ucapku sambil berdiri di samping Bunda Lucy yang tengah mengiris bawang. Tidak usah, Naila, kamu istirahat saja. Tidak apa-apa, Bunda, aku ingin membantu. Bunda Lucy tidak memberikan jawaban, bahkan dia tidak menoleh ke arahku. Aku mundur beberapa langkah, memperhatikan punggungnya. Aku kebingungan sekaligus merasa sedih. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kembali ke kamar atau tetap berdiri di sini, memperhatikan kesibukan Bunda Lucy dan Mbok Darmi. Neng Naila bantu Mbok cuci beras ya. Nanti langsung masukin ke rice cooker. Mbok Darmi yang seakan mengerti kebingunganku akhirnya memberikanku tugas. Dengan senang hati aku melakukannya. Setelah membersihkan beras, aku menggoreng tahu dan mengiris paprika. Aku semakin merasa lapar saat mencium aroma ayam yang tengah diungkep oleh Bunda.
namun tentu aku tetap menahannya. Aku kembali ke kamar setelah tugas di dapur selesai. Selagi menunggu waktu makan malam yang tinggal sejam lagi, aku memutuskan untuk mandi. Aku memperhatikan pakaian yang aku bawa dari rumah sakit. Hanya ada 2 gamis lengkap dengan kerudungnya. Aku membuka lemari pakaian, berharap di dalamnya ada pakaian milikku, tapi ternyata lemari itu kosong. Tidak ada satupun pakaian, berarti hanya 3 gamis termasuk yang sedang aku pakai yang akan kupakai selama aku tinggal di sini. Aku tidak berani meminta Mas Andra untuk mengambilkan pakaianku di rumah kami yang di Bogor. Selepas salat Isya aku merasa mengantuk sekali. Padahal jam makan malam tinggal setengah jam lagi. Aku memutuskan membaca Al-Quran untuk mengusir kantukku, namun yang ada aku malah semakin mengantuk dan akhirnya tertidur di atas sajadah. Suara ketukan pintu membangunkanku dari tidur yang aku rasa baru sekejap, tapi nyatanya jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Cepat-cepat aku membuka pintu dan Mbok Darmilah yang ternyata berdiri di depan pintu sambil memegang nampan berisi sepiring nasi lengkap dengan lauknya, segelas air putih, segelas susu coklat dan 2 strip obat. Apa yang lain sudah makan? Sudah Neng Naila dari setengah jam yang lalu. Ini makan malam buat Neng Naila, soalnya kan tadi Neng Naila tidak ikut makan bersama. Aku mengangguk keluh, meraih nampan itu dari tangan Mbok Darmi. Dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa Mas Andra tidak membangunkanku? Oh iya Neng, itu susu khusus ibu hamil rasa coklat buat Neng Naila, dan Andra yang buatin. Benarkah Mas Andra yang membuatkan susu ini untukku? Atau Mbok Darmi mengatakan itu hanya untuk menghibur hatiku? Beneran Mas Andra yang buatin? Mbok Darmi tersenyum, bener Neng, buat apa Mbok bohong? Selain rasa coklat, dan Andra juga beli rasa stroberi. Jadi kalau Neng Naila mual minum rasa coklat nanti dibuatin yang rasa stroberi. Oh iya sama itu vitamin kata Mas Andra harus diminum setelah makan. Jangan sampai enggak. Perasaan kecewa seketika sirna berganti perasaan lega karena walau Mas Andra tak acuh padaku, ia masih mau perhatian kepada janin yang kini tumbuh di rahimku.